mau sejahtera sebenarnya. Itu ya. Oke. Itu kan pertanyaan yang sudah lama ya kita kenal rekan-rekan. Begitu kita dapat pertanyaan mau sehat atau mau sejahtera katanya. Maka orang-orang ada yang bilang saya mau sehat. Tapi gimana kalau nggak sejahtera gitu. Oh, saya mau sejahtera, cuma tapi pun gering gitu. Nah, makanya rekan-rekan semuanya berarti yang sehat juga yang sejahtera. Nah, itu yang kita harapkan. Itu visi ya, visi kita ke depan. Di balik kita sehat juga kita sejahtera. Nah, seperti itu mungkinnya. Jadi kalau kitanya sehat saja, kalau nggak sejahtera juga sakit. Kalau kita sejahtera juga, kalau kita sehat juga terasa sakit. Jadi yang dua-duanya, yang sehat, yang sejahtera. Loba waktu, loba duit kayak gitu ya. Juga yang telah rekan-rekan rasakan tuh di GM ini. Ya, loba waktu, loba duit. Oke, materina IHD. Jadi disebut loba waktu itu kita itu pengendali waktu maksudnya. Ya, ada pengendali energi gitu kan. Kalau pengendali energi kan avatarnya. Nah, oke. Ada pengendali energi. Ya, itu avatar namanya. Bisa mengendalikan energi matahari, bisa mengendalikan energi dingin, itu avatar. Nah, tapi avatar kan nggak bisa mengendalikan energi waktu. Capek avatar mah. Nah, IGM mah bisa mengendalikan waktu. Jadi waktu teh kumaha urang. Dulu urang kumaha waktu. Ya, ini cerita ya. Tenang aja ya rekan-rekan. Udah sampai ini aja, sampai Janarinya. Kamu ambil sampai Janari. Sambil ianya, sambil gadang bari Janari kayak beres langsung ieu ulah. Tapi ulah barobo ieu rame ieu. Ya. Oke. Nah, dulu nih mungkin semuanya pernah, saya juga pernah, kita dikendalikan sama waktu coba. Isuk-isuk geus apel pagi. Isuk-isuk geus apel pagi rekan-rekan nih. Rungsing. Jadi waktu teh ngajajah ka urang teh tuh. Nya. Asana teh jam 7 kudu geus pinjerpin. Nah. Jadi rutinitas gitu, urang teh diatur ke waktu teh. Nya. Pernah gitu amu teh? Pernah. Asa kasiksanya gitu. Baheula mah asa kasiksa, baheula mah kitu we meureunnan. Nah, nanti Cung yang masih diatur sama waktu. Aduh, korek kemana Cung yang masih diatur sama waktu gitu ya. Oke, sekarang mah alhamdulillah ya, mayoritas sudah waktu itu milik kita rekan-rekannya. Jadi waktu itu milik orang ini mah. Nah, kita yang mengendalikan waktu. Dulu kita dikendalikan sama waktu. Ada perubahan nggak? Pasti ada perubahan. Ya, loba duit, loba waktu juga. Nah, arti kata loba duit ya rekan-rekan semuanya. Jadi disebut loba duit itu bukan banyak, memang banyak uang, Tapi kebayang juga rekan-rekan semuanya, kita bekerja di pabrik, misalnya saya dulu nih, saya bekerja di salah satu instansi ya pemerintahan. Itu gaji itu cuma 4 juta rupiah 1 bulan. Itu saya bekerja terakhir itu 25 tahun. Nah, begitu mahalnya waktu itu rekan-rekan. Begitu mahalnya yang namanya waktu. Karena 1 bulan itu rekan-rekan semuanya itu dibayar 4 juta. Itu usia PNS saya 25 tahun. Nah, sekarang di GM itu loba duit juga loba waktu. Nah, disebut loba duit di sini. Ya, disebut loba duit di sini rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan 1 jam saja itu rata-rata ya di Bekasi itu 1 jam terhadap 1 pasien itu 200.000. Ya, kebayang nggak rekan-rekan? Itu kalau 300 dilakukan, cuman 3 jam kita dapat uang 600.000 kalau 30 hari. Nah, itulah yang disebut loba duit, loba waktu rekan-rekan. Ya, seperti itu ya di JM itu. Makanya ya rumusan di JM itu senang gitu, bahagia seperti itu. Makanya wajah-wajah orang JM itu sekarang mulai mulai bahagia seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang kita harapkan rekan-rekan. Karena
itulah kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu hak segala bangsa. Ya, maka ya inilah bahwa saya itu diantarkan oleh ilmu ini, ya, oleh ilmu GMB ini ya menjadi bahagia. Karena ya kita pemilik waktu juga kita pemilik yang namanya finansial. Apa disebut pemilik finansial, rekan-rekan semuanya? Jadi tergantung kita memberikan harga. Ya termasuk kita juga memberikan pelayanan, rekan-rekan semuanya. Nah itulah, maka bisa berbicara di sini, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan itu ada yang sudah merasakan, ada juga ada yang masih antara merasakan dan tidak. Bahkan ada yang belum merasakan seperti itu. Tapi lama-lama, sekali lagi rekan-rekan semuanya, lama-lama semuanya bakal merasakan. Dan endingnya supaya rekan-rekan semuanya bisa bersyukur. Gitu ya. Tenang aja, ini permulaannya. Nah itu seperti itu. Nah tentunya kita di dalam melakukan ilmu ini rekan-rekan ya, pengen yang namanya sehat dan sejahtera, benar nggak? Pengen di dalam melakukan keilmuan ini gitu, ya melaksanakan ilmu ini sampai seperti beliau Buya gitu kan. Jadi Buya mah rekan-rekan pusingnya, beda pusingna Buya jeung pusingna urang. Buya mah pusingna teh kieu, neangan tempat ulin. Aduh. Buya ditanya ku abdi teh, "Buy keur naon?" "Duh bingung cenah, kudu ka mana ulin cok." Bingung cenah gitu, duit loba teuing gitu, kudu balanja naon tadi itu. Nah, itu kan pengennya perjalanan kita juga seperti beliau rekan-rekan semuanya. Tapi pahami bahwa beliau pun dulu seperti kita. Jadi pede gitu ya, bahwa kita ini bakal seperti beliau seperti itu. Oke. Kita pengen sehat dan sejahtera. Loba duit, loba waktu. Nah, tapi katanya gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang namanya daya tahan tubuh. Tergantung daya tahan tubuh rekan-rekan semuanya nih. Ya, apakah Buya tidak punya tantangan? Wah, tidak mungkin ya. Apakah Buya tidak punya rintangan? Wah, itu tiang listrik. Berarti Buya juga punya tantangan, rintangan sama seperti kita. Nah, saya akan memberikan tips rekan-rekan semuanya. Tolong dicatat atau tolong dicatat di dalam hati. Oke, di sini di depan saya ada Kang Muhammad Ayub. Oke, dari Pitungnya. Siap, Kang Ayub. Dan makin ganteng saja. Kemudian juga di sini ada Teh Kartika. Oke. Ada Aja Maludin. Oke, masih banyak nih. Oke, saya sapa dulu nih. Sebelum saya melanjutkan tips ya, sehat sejahtera. Ada Kang Heri, ada pengantin anyar. Kang Api, punten ngaganggu waktosna Kang Api. Ada banyak nih, ada Kang Herman, ada Kang Misbah, ada Ustadz Obay juga sama ya, banyak di sini. Oke. Jadi tadi nih ada WA ini banyak. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap eksis ya, tetap eksis di dalam keilmuan ini dan dikatakan kota orang lain itu berhasil. Oke, berarti kita harus teguh bertahan rekan-rekan. Ya, semua rekan-rekan paham dengan yang namanya teguh bertahan. Ya, teguh dengan pendirian ya, bertahan dengan tantangan. Teguh dengan impian, bertahan juga dengan tantangan seperti itu. Oke. Jadi kenapa ada orang di JM ini yang abortus ya? Yang hari ini sudah tidak ada lagi, berarti nggak kuat. Ya. Kemudian yang sudah tidak ada lagi, sudah lama nggak ada lagi. Tapi rekan-rekan di sini masih teguh bertahan. Saya tanya semua rekan-rekan, apakah tidak ada tantangan, hambatan? Wah, yang jelas katanya bukan tiang listrik katanya. Oke, berarti rekan-rekan kuat. Ya, imunnya tuh kuat. Ya, apakah itu dari intern tubuh kita, ya, atau dari luaran sana? Orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang lagi sehat dan sejahtera, saya yakin. Dan tidak semua orang yang bisa hadir di sini. Ya, sekali lagi, tidak semua orang yang bisa hadir di hari ini. Pasti banyak yang di luaran sana yang tidak hadir. Oke, semakin penasaran. Oke, banyak Anda lagi ngawe, bagaimana caranya supaya di JM ini berhasil? Bagaimana caranya supaya di JM yang juga Buya, yang juga bisa. Nah, oke, tipsnya rekan-rekan. Ini rahasia. Tolong jangan dikasih kepada orang lain ya.
Hanya orang-orang yang ada di sini saja. Jangan dikasih tahu. Satu, bahwa daya tahan tubuh ini supaya tetap kuat, berarti kita pasokan yang namanya kalsium itu harus selalu. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung kalsium ya, nah itu produk-produk GM dengan semuanya itu hampir semua mempunyai kalsium. Makanya produk GM ini jangan hanya sekedar dijual, ya tetap kita jadi user atau pengguna. Ya. Berarti supaya kita kuat, berarti kita harus kuat yang namanya kalsium di dalam tubuh. Ya, sehingga kuman yang dari dalam atau dari luar itu kita tetap jadi pemenang. Caranya apa? Kalsium di dalam tubuh kita harus semakin banyak atau semakin kuat. Nah, apa kalsium? Secara budaya rekan-rekan semuanya. Oke, apa kalsium secara budaya? Kalsium itu adalah perekat. Apa itu perekat di dalam kehidupan kita? Yaitu orang-orang yang senantiasa selalu melakukan yang namanya koordinasi. Betul enggak Kang Ayub? Ya, Kang Ayub mau ke Sukabumi aya, lamun ke Bekasi aya wae gitu. Ya. Di soalnya di depan ada Ayub ya. Terus Teh Kartika aya wae, lamun ke Sukabumi aya Teh Kartika Salaman. Lamun ke Bekasi aya wae. Nah itulah salah satu rekan-rekan semuanya, kalsium di dalam budaya kita itu perekat. Apa perekatnya? Ya, yaitu eratkan silaturahmi. Ya, eratkan silaturahmi dengan absen kita, dengan guru kita. Di mana tempatnya? Di koordinasi. Jadi kalau orang-orang yang rekat, kuat dengan koordinasi, pasti kuat. Ya, sekali lagi pasti kuat menerima tantangan dari luar atau dari dalam. Sebaliknya kalau orang ya melalaikan yang namanya ratan koordinasi, kadang daek, kadang ente, kalau loba nama ente, orang tersebut akan banyak kena sama virus, ya, zat kimia dan sebagainya yang merusak kepada kehidupan kita. Oke, jadi lamun orang-orang dibobek, kuat, erat, koordinasi, pasti kuat. Oke, jadi setiap hari itu kita itu setiap hari kita ini rekan-rekan semuanya selalu bertarung gitu ya. Oke, selalu berkompetisi rekan-rekan. Kita nggak tahu ya, tidak sadar bahwa setiap detik kita berkompetisi. Ya, kata Buya, kita kalau pemilihan lebih satu saja kita menang. Misalnya kita kompetisi dengan virus, ya saya dengan kuman, saya dengan virus, saya dengan angin. Itu anggap saja 50-50. Ya, jangan terlalu tinggi kita rekan-rekan semuanya. 50,1 saja. Kita pasti pemenang. Ya, bagaimana cara memenangkannya? Yaitu jangan jauh dengan koordinasi, jangan jauh dengan namanya dengan guru. Pasti kita menang. Ya, 50,1 saja itu bisa mengalahkan kuman yang kekuatannya itu 49, tetap menang. Oke, jadi Kang Ayub lamun hayang jadi di GM ulah eureun koordinasi. Jadi rekan-rekan semua yang hadir di sini, lamun hayang jadi, lamun hayang kuat, lamun hayang jiga Buya, kade ulah eureun koordinasi. Rek hujan, rek poek, rek leueur, rek mungah. Tetap koordinasi rekan-rekan semuanya. Ya, ulah lebih enggak koordinasi oleh kumunga. Nah, cenah anu koordinasi dahar jeung daging, cenah tadi cenkan Cep. Ari anu ninggalkeun koordinasi tadi malah dahar jeung mie. Bener teh Kang Cep. Loba di dieu ge nu kitu teh. Cenah moal koordinasi munga. Moal koordinasi cenah nispu cenah. Lain nyara nispu rekan-rekan. Lain nyara munga saya ge munga. Tapi ingat bahwa yang namanya koordinasi itu ya memperkuat tubuh kita. Tadi kata Encep ai anu riweuh cenah munggah malah teu boga daging, tapi anu balanya produk malah loba daging. Itulah keajaiban rekan-rekan. Oke, jadi sekali lagi kalau pengen kuat tubuh ini, namun hayang jadi pemenang setiap hari, impian kita tercapai, jangan lupa koordinasi. Ulah pegat, mau di Sukabumi, mau di Cianjur, mau di Bogor, mau di Bekasi, datang.
Oke, jita kuat. Kenapa? Karena yang namanya kekuatan tubuh, kalau kuatnya kalsium, artinya perekat di dalam tubuh, maka kita bakal terhindar dari segala macam penyakit. Oke. Kedua, kedua rekan-rekan semuanya ya. Oke, yang kedua, bisa nggak? Nah, ada waktu nih dari jam 7, ya, jam 3.30 apalagi sampai jam 10. Nah, itu waktunya matahari itu lagi aktif rekan-rekan. Ya, karena jam 7 itu ya pas kalau terbit itu jam 3.30 lah, jam 4 itu sudah terbit. Nah, itu sampai jam 10 rekan-rekan. Itu potensi pembentukan. Oke, potensi pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Oke, vitamin D di dalam tubuh, bukan matahari mengandung vitamin D, bukan rekan-rekan semuanya, tapi pembentukan vitamin D itu ada di matahari, sinar matahari. Oke, maka kita kuat ya. Jadi beda jelema sok moyan pagi jeung tara moyan, itu kekuatan tubuhnya beda rekan-rekan. Apa itu yang disebut pasti budaya? Jadi orang-orang yang begitu bangun pagi, dia itu tersenyum. Ya, dia itu tersenyum dan punya harapan. Yang terlihat itu impian. Aduh, nah itu kan. Ya, padahal pada posisi kita ini masih di bawah gitu, punten ya. Tapi kebayang nggak rekan-rekan semuanya? Percaya dulu baru jadi, yakin dulu baru jadi. Kebayang ya rekan-rekan yang ada di sini, begitu pagi hari setelah sholat subuh, apalagi sekarang sudah sudah janari atau sahur, kemudian sholat subuh dan kita merenung, ya menanti mentari pagi, menanti mentari pagi, juga kita tersenyum mempunyai harapan yang indah sekali bahwa saya angke mawa kaboga imah kieu saprak di GMT, bahwa saya terek boga mobil, bahwa saya terek kemudian banyak sekali di GM ini rekan-rekan yang menjadikan kita ini impian. Nah itu, sehingga kita jadi bahagia rekan-rekan, sehingga kita jadi bahagia. Nah itulah yang akan kuat di dalam GM ini. Kebayang juga rekan-rekan pagi-pagi sudah tidak tersenyum, malah alah aduh, kumaha kamana bingung. Ya, kumaha kamana bingung, malah terseri. Malah jadi cap 11. Nah itulah. Ya, jadi di barat orang itu pagi-pagi temoyan, sare, maka akan terganggu itu adalah liver rekan-rekan. Ya, nggak ada di grup ini kan pagi-pagi sudah tersenyum. Jadi kita jangan kalah. Rekan-rekan semuanya, itu pasti alam itu sebenarnya ungkapan pasti budaya. Kalau pagi-pagi ya dari mana matahari terbit itu, matahari terbit. Nah, semua alam semesta ini tertawa rekan-rekan, tersenyum. Lihat tumbuh-tumbuhan yang di pagi hari, itu terlihatnya itu tersenyum rekan-rekan. Mulai burung-burung bernyanyi. Burung pipit, burung cangkurileng, burung apa saja dia bernyanyi. Lihat aja. Kemudian yang namanya ayam itu berkokok rekan-rekan. Ya, itu kan pasti alam rekan-rekan. Nah kita itu kan bagian dari alam juga. Bahwa dalam semesta manusia itu adalah paling sempurna di antara mereka. Nah, maka kita juga rekan-rekan semuanya pas pagi hari sama dengan ayam berkokok, sama burung-burung pipit yang lagi berterbangan, ya juga tumbuh-tumbuhan yang tersenyum di pagi hari, maka kita pun harus tersenyum pula. Gitu, jangan ulai isuk-isuk cap 11, bahaya Kang Ayu. Bahaya isuk-isuk cap 11 mah. Nya, lamun dina hayam mah geus muyung teh tah. Mun muyung teh dipencit. Nah gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah itu kekuatan manusia. Ya, mengangkatkan manusia. Lalu orang tersebut, daya rekatnya, daya rekatnya atau kalsiumnya kuat, pasti orang itu orang sehat dan itu orang bakal sejahtera.
juga ditentukan di pagi hari. Kalau rekan-rekan tersenyum dan di pagi hari punya harapan, pokoknya nama. Nah itulah tips-tips keberhasilan yang ada di GM. Gitu. Jadi di GM mah lain guru. Nah cina saya di GM bisa mual. Saya tuh sekolah bisa mual. Saya makan lulus sekolah. Nah di GM tidak butuh dengan orang itu rekan-rekan. Di GM dibutuhkan orang-orang jenius. Ya. Seperti rekan-rekan semuanya. Orang pintar mau sok ieu. Ya. Orang pintar masuk menentang. Sok interupsi orang pintar mah. Tapi orang bodoh ya, cara interupsi orang bodoh mah. Orang bodoh itu orang seperti apa rekan-rekan? Konotasi orang bodoh. Bodoh itu lain tidak bisa maca, tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung, bukan. Tapi bodoh menurut ilmu. Apa itu bodoh menurut ilmu? Daek diatur. Nah, mendingan jadi jelema bodoh. Jelema bodoh mah daek diatur. Ya, oke. Tapi selebihnya menjadi orang bodoh ada orang jenius, rekan-rekan semuanya. Nah itu, ya. Jadi ya angpan tuh pinter, ya. Tapi jenius. Nah, tina naon tadi tina bodoh, daek diatur ku ilmu, daek diatur ku guru. Nah itu tips DJ emang gak ada. Saya emang gak sekolah, biarin gak saya gak bisa baca, saya gak nanyain orang bisa bacanya. Ya, rekan-rekan semuanya, tapi orang yang bisa bergerak. Oke, nah itu tips ya rekan-rekan semuanya. Oke, kemudian ada orang yang lagi nanya kepada saya lewat WA. Disebutnya di mana sih titiknya disebut GM Kapah katanya. Luar biasa ya itu pertanyaan dari orang Bogor ya. Yang disebutin namanya katanya ya pokoknya dari hamba Allah aja. disebut orang di GM Kapah itu seperti apa katanya. Oke. Apakah orang Kapah itu ganteng katanya? Bukan. Apakah orang Kapah itu cantik? Bukan juga. Apakah orang Kapah itu pintar? Bukan juga. Nah, disebut Kapah di GM itu rekan-rekan semuanya yang orang yang mau, ya, orang yang mau melakukan yang namanya 33-100. Nah, karena 33-100 itu filosofinya itu jauh rekan-rekan semuanya ya. Disebut filosofinya 33-100 itu luar biasa. Kalau saya berbicara huruf 33-100 itu mau beres 8 Januari rekan-rekan ya. Tapi 33-100 ini melambangkan bahwa orang itu kapal. Ya. Karena apa rekan-rekan semuanya? Dari hasil sebuah koordinasi, kemudian kita komitmen dari sebuah koordinasi tersebut itu menghasilkan kata kerja. Apa kata kerjanya yang selalu kita lakukan rekan-rekan? So, dari mulai rekan-rekan masuk GM, kita koordinasi, kemudian kita komitmen dengan hasil koordinasi. Yang terakhir guru kita semua menyebutkan yang namanya 33-100. Ya, makanya orang yang kapal di GM itu orang yang selalu tiap hari melakukan 3-3-3-100 seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti rekan-rekan semuanya sekali lagi, nah itulah disebut GM kapal. Mau jaringan seberapapun tetap yang namanya 3-3-100 itu. Itulah GM. Ya, maka jangan rekan-rekan baru punya jaringan 4, 5, 10, 20 gitu. Udah berhenti 3-3-100 tuh. Itulah yuk sebelum berkembang rekan-rekan. Ya, nggak ada di grup ini mah jaringan kerak 10 geus areun zona nyaman. Hayang orang sehingga orang banyak suntangan gitu ya. Orang yang menyebutkan master atau aang dan sebagainya. Nah, orang itu larut di dalamnya sehingga tidak mau bergerak. Hati-hati, itu jebakan Batman rekan-rekan. Rekan-rekan punya jaringan 10, rekan-rekan punya jaringan 20, diugung-ugung, diaang-aang. Nah, sehingga tidak melakukan, hati-hati, itu jebakan Batman rekan-rekan. Nggak ada di grup ini Maya. Jadi rekan-rekan semua yang ada di Bogor, Bekasi, ya belum waktunya yang namanya sila, ya belum waktunya yang namanya nyaman di posisi jaringan masih sedikit. Saya aja jaringan sudah ribuan, Buya saja jaringan sudah ratusan ribu, ya tidak nyaman rekan-rekan semuanya. Terus melakukan inovasi-inovasi terhadap jaringannya. Nah, sementara kita yang punya jaringan baru berapa orang saja sudah lupa tuh dengan yang namanya 3-3-100. Hati-hati, itu jebakan rekan-rekan semuanya. Ya, maka jangan kaget. Ya, jangan kaget. Nggak ada di grup ini mah beli mobil diambil lagi, beli motor diambil lagi karena nyaman jadi pikor.
Ya, karena nyaman jadi tikor, nyaman jadi ketua koordinat gitu loh. Barusan bapak punya jaringan segitu aja sudah nyaman, sudah dibuat dibilang aang, dibilang master sudah nyaman. Padahal kita masih jauh rekan-rekan semuanya. Buya saya yang sudah ribuan masih 3300 rekan-rekan. Apalagi kita nih sekali lagi ya, buat rekan-rekan semuanya yang ada di Bobek sekali lagi. Itu jangan lupa dengan yang namanya 3300. Gimana angkat bulan puasa sekarang lemes? Karena kan tentunya kita siasati bisa teknik bisa disiasati rekan-rekan. Tetap yang namanya 3300 kan itu kewajiban kita. Mau cara online silahkan lewat WA, lewat telepon, itu menerangkan lewat Facebook dan sebagainya, walaupun tidak harus jalan kaki rekan-rekan ya. Silahkan kita tempuh 3300 di bulan puasa ini yang penuh berkah. Dengan cara rekan-rekan semuanya, jadilah diri sendiri seperti itu. Yang jelas semua GM, sekali lagi nih, termasuk saya rekan-rekan, itu jangan pernah tidak melakukan yang namanya 3300. Hati-hati, jangan terjebak oleh jadi ketua koordinatnya. Buya saja sudah ratusan ribu jaringannya masih melakukan yang namanya 3300. Saya saja masih melakukan yang namanya 3300. Jangan sampai rekan-rekan yang baru punya jaringan 10 udah berhenti. Ya, punya jaringan 20 udah tidurnya, bangunnya siang. Masih jauh rekan-rekan semua. Hati-hati dengan zona nyaman. Hati-hati, sekali lagi hati-hati dengan zona nyaman. Yang namanya laut itu adalah ombak. Hati-hati begitu ombak itu surut, itu tandanya tsunami. Hati-hati dengan nyaman, karena saya punya jaringan banyak sehingga kita malas untuk 3300 rekan-rekan semuanya. Hati-hati, kita akan bertemu dengan yang namanya tsunami. Ya, kita kembali lagi rekan-rekan ke konsep. Ya, loba duit, loba waktu. Ya, loba duit, ya 3300. Silahkan rekan-rekan bayangkan 3 pasien, 3 produk, 3 jam. 3 jam saja, berapa jam rekan-rekan sehari semalam yang dinikmati sama kehidupan kita. Ya, kita jangan terjebak yang namanya dengan jadi ketua koordinat. Sekali lagi, tetap 3300 adalah tanda tanyanya. Apa rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin ya, karena udah larut malam nih, ya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh saya bisa disimpulkan kembali. Satu, bahwa tubuh manusia itu, bahwa sakit itu adalah setipis kertas, ya, bahwa sembuh juga adalah setipis kertas. Jangan sampai kita di bulan puasa ini yang penuh berkah, bukan tidak mau sakit rekan-rekan semuanya, karena bulan puasa ini beban yang sangat kuat buat kita. Jaga kesehatan, ya, kemudian pertahankan daya tahan tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Makan produk-produk GM yang ada di kita. Itulah salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di bulan puasa. Kemudian juga secara budaya rekan-rekan semuanya, kalau kita pengen yang namanya impian kita tercapai, selalu kita ini berhasil dalam kehidupan ini, jangan lupa yang namanya koordinasi. Jangan pernah koordinasi itu terputus walaupun dengan situasi apapun. Seperti itu. Kemudian tips berikutnya, di pagi hari tetap kita tersenyum dan mempunyai harapan dan impian yang lebih bagus lagi. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Kak Angmul. Nanti untuk kitab nanti akan saya bedah karena tidak semua kebagian. Kitab mungkin saya bedah nanti saya ke Bekasi di hari Sabtu malam Minggu ya. Oke, terima kasih kepada Aopik, terima kasih kepada Kang Cep Bodai, terima kasih kepada semuanya. Kepada semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga.